Coba yang dari Madura maju ke sini. Bangkalan Madura ya. Bangkalan Madura tapi tinggal di Surabaya. Nah, sama panjenengan yang dari Bantul Jogja ya. Sebagai pelaku pemula, panjenengan sudah mengerti dan sudah memahami apa belum? Apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib? Sedikit banyak dari YouTube. Tapi belum memahami sepenuhnya. Nah, sebagai dasar awal saya beritahu ya, walaupun panjenengan sering nyimak video saya di Putra Romo Channel ya, supaya lebih klik lagi, malam ini saya akan memperkenalkan kepada panjenengan sebagai pelaku baru tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib ya. Wahyu pancagaib adalah wahyu tertua atau wahyu pertama yang diturunkan ke dunia sebelum wahyu-wahyu lainnya diturunkan ya. Jadi wahyu yang pertama kali turun atau diturunkan atau diberikan itu adalah wahyu pancagaib. Setelah wahyu pancagaib diturunkan, dikarenakan mengalami banyak kesulitan-kesulitan, itu disebabkan adanya kepentingan-kepentingan, maka diturunkan pula wahyu-wahyu lainnya untuk mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib ya. Awal mula wahyu pancagaib diturunkan kepada kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Itu adalah makhluk pertama yang menerima wahyu pancagaib. Seperti apa proses turunnya wahyu pancagaib hingga sampai diterima oleh kakek dan nenek moyang kita? Singkat sejarah, setelah Maha Suci selesai menciptakan seluruhnya, kemudian Maha Suci berkehendak ya. Setelah Maha Suci selesai menciptakan seluruhnya, udah komplit itu ya, seluruhnya sudah selesai diciptakan, kemudian Maha Suci berkehendak dikenali, termasuk seluruh yang sudah diciptakan, agar supaya ada yang mengetahui bahwa semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada yang menciptakan. Lah, makhluk yang dijadikan untuk menyaksikan Maha Suci plus dengan seluruh ciptaannya adalah manusia hidup. Karena kehendaknya, kemudian Maha Suci menciptakan makhluk yang disebut manusia hidup. Dan manusia hidup ini diberi stempel sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya.
manusia hidup diciptakan hingga 3 generasi. Ya. Manusia hidup diciptakan hingga 3 generasi atau 3 periode. Ya. Periode pertama atau generasi pertama disebut sebagai Adam. Adam yang arti maksudnya adalah asal dumadi anane manungso. Itu filosofi Jawa, ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Adam itu adalah nenek moyangnya orang Jawa, termasuk seluruh manusia hidup, karena awal mula ada kehidupan sebagai manusia itu di Jawa. Dan yang pertama tersebut Adam. Adam adalah singkatan daripada kalimat asal dumadi anane manungso, artinya pertama kali adanya manusia. Tubuh kakek moyang kita Adam itu terbuat dari tanah pilihan, tanah teristimewa. Kalau harus dirinci, Maha Suci itu adalah maha segalanya, ya. Maha Suci adalah maha segalanya. Artinya Maha Suci dikarenakan dia adalah maha segalanya, tidak ada sesuatu apapun yang dia tidak tahu, tidak ada sesuatu apapun yang dia tidak bisa. Namun ketika Maha Suci menciptakan manusia pertama, yaitu Adam yang menjadi kakek moyang kita, itu Maha Suci tidak sekonyong-konyong langsung mengambil tanah, ya. Jadi dia keliling dulu semua tanah yang sudah diciptakan, itu dikelilingi. Setelah berkeliling kemudian menuju ke satu tempat dan mengambil tanah di tempat tersebut, yang kemudian tanah itu disabda menjadi tubuh Adam, ya. Setelah tanah tersebut disabda menjadi tubuh Adam, pada saat itu tubuh Adam tidak bisa apa-apa dan belum bisa apa-apa. Tidak ubahnya seperti patung tanah yang jika tertetes air setetes saja cacat. Namanya juga patung tanah. Beda dengan patung kayu atau patung besi, kan. Patung tanah kalau tertimpa air setetes saja sudah pasti cacat. Namanya juga patung tanah. Setelah tubuh Adam selesai diciptakan, kemudian Maha Suci membekali 4 elemen atau 4 anasir yang menjadi esensi kesaktiannya. Nah, 4 elemen atau 4 anasir ini oleh Maha Suci diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, lalu sari-sarinya bumi. 4 elemen atau 4 anasir ini yang merupakan esensi kesaktian Maha Suci kemudian dibekalkan kepada Adam. Setelah tubuh Adam mendapatkan bekal 4 elemen kesaktian Maha Suci, tetap saja pada saat itu tubuh Adam masih belum bisa apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Masih tetap layaknya patung tanah yang jika tertimpa air setetes saja cacat. Kemudian langkah ketiga, Maha Suci meniupkan ruhnya sendiri kepada tubuh Adam dengan sabda hidup. Setelah ruh Maha Suci ditiupkan dengan sabda hidup, kemudian tubuh Adam yang semula tidak bisa apa-apa dan belum bisa apa-apa mulai bisa bergerak. Mulai bisa bergerak, mulai bisa melihat, mulai bisa mendengar, mencium, merasakan, berpikir, berhati, bahkan bisa
menamai Maha Suci. Jadi makhluk pertama yang bisa menyebut atau memberi label atau memberi nama kepada Maha Suci adalah Adam, kakek moyang kita. Nama pertama atau sebutan pertama Maha Suci adalah Maha Suci. Itu nama pertamanya atau sebutan pertamanya. Sebelum Adam dicipta dan belum bisa ini, Maha Suci ini masih belum punya maha, masih suci, tidak pakai maha ya, tidak pakai maha. Jadi sebutannya masih suci. Lah suci itu bukan sebutan ya. Suatu saat jika gembleng panjenengan berhasil, panjenengan akan mencapai suci ini. Ya, laku murni panjenengan akan sampai di suci ini tadi. Ya. Nah, setelah Adam bisa bergerak dan bergerik, kemudian Adam menyebut suci ini dengan sebutan maha. Ya, paham ya? Nah. Lah, wahyu pancagaib adalah 4 esensi kesaktian Maha Suci dan ruhnya Maha Suci itu sendiri. Wahyu panca gaib. Wahyu itu pemberian Maha Suci secara langsung, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti 5 ruh pemberian Maha Suci secara langsung, yaitu dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya bumi, dan ruhnya sendiri. Ya, paham? Nah, sebab dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa wahyu pancagaib adalah wahyu tertua atau wahyu pertama yang turun ke bumi atau ke dunia. Sedangkan penerima pertamanya adalah kakek moyang kita sendiri, Adam, yang arti maksudnya asal dumadi anane manungso. Kalau dibahasakan Indonesia, pertama kali ada manusia. Itu manusia generasi pertama ya. Seiring berjalannya proses Adam pun mulai menguasai dunia. Selama kakek moyang kita berusaha mengenal Maha Suci plus seluruh ciptaannya, di situ kakek moyang kita Adam mendapat pengetahuan baru. Dia bahwasanya kemanapun dia memandang selalu ada makhluk berpasang-pasangan. Ya, kemanapun dia memandang selalu ditemui atau dilihatnya ada makhluk yang berpasang-pasangan. Sedangkan Adam sendiri tidak berpasangan. Kenapa pada waktu itu Adam tidak berpasangan? Karena pasangan Adam adalah Maha Suci Tuhan itu sendiri. Gitu. Kenapa pada waktu itu Adam tidak diberi pasangan seperti makhluk-makhluk lainnya? Dikarenakan pasangan Adam yang sesungguhnya adalah Maha Suci itu sendiri. Karena terpengaruh dari penglihatan, maka Adam bersedih. Sebab apa? Sedihnya kenapa? Tidak bisa humor, tidak bisa guyon. Makhluk-makhluk lainnya bisa guyon, sedangkan Adam sendiri tidak bisa. Karena apa? Karena bagi Adam sangat menghormati Maha Suci. Jadi tidak mungkin Adam itu mengajak Maha Suci untuk guyon, itu merasa tidak mungkin. Nah, dikarenakan ini, karena Maha Suci adalah Maha segalanya, Maha Suci tahu apa yang dipikirkan oleh Adam, apa yang dibatin oleh Adam, apa yang diinginkan oleh Adam, Maha Suci tahu. Nah, karena pengetahuannya, kemudian Maha Suci menciptakan manusia generasi kedua, yaitu nenek moyang kita Hawa. Ya, Hawa berarti kehendak. Hawa berarti keinginan. Sebab itu nenek moyang kita diberi sebutan Hawa.
Lah, nenek moyang kita, Hawa ini, tubuhnya dicipta dari tulang rusuknya Adam sendiri. Ya, agar supaya tidak muncul perbedaan, agar supaya menjadi sama, agar supaya bisa saling membutuhkan, kemudian Maha Suci mengambil satu tulang rusuk Adam, kemudian disabda menjadi tubuhnya nenek moyang kita, Hawa. Setelah tulang rusuk Adam dicipta menjadi tubuhnya nenek moyang kita, Hawa, kemudian dibekali sama seperti yang dibekalkan kepada Adam, yaitu 4 elemen ilmu kesaktiannya dan ruhnya sendiri. Prosesnya juga sama. Ya. Setelah itu Maha Suci menciptakan manusia generasi ketiga. Ini berdasarkan karma yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karma apa yang dimaksud? Karma berhubungan. Nah, karena Adam dan Hawa sering melihat makhluk-makhluk lainnya yang berpasang-pasangan itu saling berhubungan, kemudian oleh Adam dan Hawa ditiru. Ya, ditiru. Nah, dikarenakan itu, lalu untuk sebuah kesempurnaan, Maha Suci menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam. Kenapa? Agar supaya Adam dan Hawa tidak meniru makhluk lain seperti hewan dan lain sebagainya, punya pendirian sendiri. Ya, jadi cara berhubungannya tidak sama seperti hewan-hewan dan makhluk-makhluk lainnya. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar, lalu Maha Suci menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Hawa. Dan dalam jangka waktu yang tidak sebentar pula, kemudian Maha Suci menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Kemudian dimanunggalkan, terciptalah seonggok daging yang melalui proses panjang menjadi tubuh kita sebagai anak cucunya Adam dan Hawa. Bisa paham dari Bangkalan Madura? Kalau panjenengan paham, saya mau nanya. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, berarti asal-usul dan bahannya raga atau tubuh panjenengan dari apa coba? Dari suci itu sendiri. Dari kasih sayang. Dari cinta kasih sayang Maha Suci. Bahannya juga dari cinta kasih sayang Maha Suci. Itu identitas jati diri, wujudnya panjenengan, raganya panjenengan. Ya. Dan itu tidak boleh lupa. Jangan sampai lupa bahwa jati diri atau identitas jati diri, tubuhnya panjenengan, wujudnya panjenengan, raganya panjenengan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki berbahan cinta kasih sayangnya Maha Suci dan dicipta dengan cinta kasih sayangnya Maha Suci melalui perantara kedua orang tua. Jangan pernah lupa itu. Tidak berhenti di situ. Setelah seonggok darah daging berwujud atau berbentuk manusia,
Kemudian Maha Suci membekali sama seperti yang dibekalkan kepada Adam dan Hawa, namun tidak melalui perantara. Ya, ketika Maha Suci memberikan bekal kepada Adam dan Hawa, itu 4 elemennya diambil dari sari-sarinya air. Ya, ngambil dari sari-sarinya air, ngambil dari sari-sarinya angin, ngambil dari sari-sarinya api, ngambil dari sari-sarinya bumi. Sedangkan ruhnya ditiupkan dengan sabda, ya. Nah, kalau kita berbeda, tidak sama seperti Adam dan Hawa. Karena apa? Karena kita langsung dari Maha Suci tanpa perantara. 4 elemen atau 4 anasir kita itu langsung diberikan oleh Maha Suci, tidak diambil dari anasir-anasir itu tadi, ya, tidak mengambil dari sari-sarinya itu tadi. Jadi 4 elemen ilmu kesaktian Maha Suci langsung dibekalkan kepada anak cucu Adam, yaitu kita. Sedangkan penggeraknya atau penghidupnya, aku ambil sebagian ruhku. Artinya Maha Suci mengambil dulu. Maha Suci mengambil sebagian ruhnya. Lah, di sini kemudian diadakan sebuah perjanjian. Setelah Maha Suci mengambil sebagian ruhnya sendiri, kemudian antara Maha Suci dan ruhnya sendiri yang sudah diambil dan terpisah itu tadi, mengadakan sebuah perjanjian untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan perjanjian itu saya tidak bisa mengupasnya buat panjenengan, karena itu adalah rahasia pribadi panjenengan. Jadi panjenengan harus tahu sendiri. Di dalam ilmu keyakinan, perjanjian itu tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud atau kitab abadi, kitab hidup. Dan kitab Lauhul Mahfud atau kitab abadi atau kitab hidup ini ada di dalam diri panjenengan sendiri, yaitu aku ambil sebagian ruhku. Nah, itulah kitab Lauhul Mahfud yang ada di dalam diri panjenengan sendiri. Paham? Sekarang panjenengan sudah ngerti dan paham kan asal usul dan bahannya jiwa panjenengan? Semuanya dari Maha Suci secara langsung, tidak melalui perantara seperti kakek moyang kita Adam, seperti nenek moyang kita Hawa. Ya, ada perbedaan di situ. Artinya, ketika panjenengan mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, berarti panjenengan mengkaji dan mempraktekkan jiwa panjenengan sendiri. Ya, karena 4 anasir dan hidup tadi tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib. 5 ruh pemberian Maha Suci secara langsung. Wahyu pancagaib tersebut sebagai kunci, paweling, asmo, mijil, dan singkir. Hakikat daripada wahyu pancagaib adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Lah, 5 ruh yang menjadi penggerak tubuh kita ini memiliki sifat dan sikap sendiri-sendiri. Dan sifat sikapnya ini tadi asli bawaan dari Maha Suci. Ya, asli bawaan dari Maha Suci. Apakah sifat dan sikapnya 5 ruh yang menjadi penggerak tubuh kita? 1. Kunci yang hakikatnya adalah mutmainah, sifatnya pasrah. Pauling yang hakikatnya adalah aluama, sifatnya menerima. Sedangkan asmo yang hakikatnya adalah hidup kita, sifatnya mempersilahkan. Sedangkan mijil yang hakikatnya adalah amarah, sifatnya merasakan. Dan singkir yang hakikatnya adalah supiyah, sifatnya adalah menebar cinta kasih sayang. Menerima, pasrah, menerima
mempersilahkan, merasakan, dan menebar. Menerima, pasrah kepada siapa? Pasrah kepada Romo, pasrah kepada Moho Suci. Bisa paham? Saya ulang, wahyu pancagaib tersebut sebagai kunci pauling asmo mijil singkir. Hakikat daripada wahyu pancagaib adalah mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiah, yang tak lain dan tak bukan adalah sang penggerak tubuh kita. Wahyu pancagaib yang lebih dikenal dalam dunia keilmuan spiritual sebagai sedulur papat kalimo pancer ini memiliki sifat sendiri-sendiri. Sifatnya adalah pasrah kepada Maha Suci atau Romo, menerima keputusan Maha Suci atau Romo, mempersilahkan kuasa Maha Suci atau Romo, merasakan kenyataan Maha Suci atau Romo, dan menebar cinta kasih sayang Maha Suci atau Romo. Bisa paham? Dan jangan pernah lupa, setelah saya memberikan informasi ini, usahakan apapun alasannya, bagaimanapun yang terjadi, panjenengan tidak boleh lupa. Kalau panjenengan sampai lupa, dikarenakan ini adalah kedirian kita, berarti panjenengan lupa diri. Kalau panjenengan sampai tidak tahu, berarti panjenengan sama halnya tidak tahu diri. Wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, tak lain dan tak bukan adalah jiwanya panjenengan sendiri dan sifatnya panjenengan sendiri. Sifatnya jiwanya panjenengan sendiri. Mengkaji, mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku berarti mengkaji dan mempraktekkan jiwanya panjenengan sendiri. Ini bukan tentang agama, bukan tentang organisasi, partai, keyakinan, adat, tradisi, ilmu, dan bla bla lainnya. Bukan sama sekali, melainkan ini tentang sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Gembleng berarti panjenengan berusaha mengenal seluk-beluk mereka berlima. Satu persatu ini nanti akan diperkenalkan. Apa dan bagaimana itu kunci yang hakikatnya adalah mutmainah plus sifat dan sikapnya, satu persatu ini nanti akan diperkenalkan sehingga panjenengan nanti tidak bingung dan bisa ketika praktek di luar sana. Tidak bingung. Dan panjenengan sudah siap kan berlatih. Seperti apa sih pasrah itu? Berlatih. Seperti apa sih menerima itu? Seperti apa sih mempersilahkan itu? Seperti apa sih merasakan itu? Seperti apa sih menebar itu? Nah, ini yang akan panjenengan pelajari selama panjenengan gembleng. Ya, satu persatu akan diperkenalkan hingga sampai di penggabungannya. Dan di sini saya tidak meminta syarat apapun, saya hanya meminta syarat dari panjenengan untuk bersungguh-sungguh dan konsekuen mengikuti metode-metode gembleng. Ya. Terkait ini, panjenengan punya pertanyaan? Punya pertanyaan apa enggak? Masih belum. Oh, masih belum. Oke. Saya lanjut ya. Lah, wahyu pancagaib yang hakikatnya adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri ini, lah inilah yang menjadikan panjenengan bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa beragama, bisa berkeyakinan, bisa berdoa, bisa beribadah, bisa menyebut nama-nama Maha Suci. Dikarenakan adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam
raga panjenengan. Tanpa adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam diri panjenengan, panjenengan hanya seonggok daging. Kalau Adam dan Hawa, seonggok bangkai. Jika tanpa adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Dengan adanya sedulur papat kalimo pancer sebagai penggerak tubuh atau wahyu pancagaib ini, kita bisa apa saja. Dan kita bisa ada hingga sekarang itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Namun seumur hidup kita tidak pernah mengenal mereka berlima. Lah, panjenengan ada di sini untuk mengkaji tentang ini, ya, yang seumur hidup panjenengan lupakan. Artinya selama ini panjenengan lupa diri, tidak kenal diri. Makanya kemana-mana selalu tersandung masalah. Karena apa? Wajar, lawang lupa diri, tidak tahu diri, wajar kan kalau kesandung masalah. Agar supaya tidak tersandung masalah, apapun itu masalahnya, maka harus ingat diri, tahu diri, kenal diri. Tentang ini barusan saya sampaikan. Nggih, berusahalah untuk tidak pernah lupa. Kalau sampean lupa, berarti sampean lupa diri. Yang namanya orang lupa diri pasti bermasalah. Oke? Selamat berjuang, sukses buat panjenengan, ya. Dan jangan lupa nanti selama di sini panjenengan sedang mempelajari apa itu pasrah kepada Tuhan, apa itu menerima, apa dan bagaimana itu menerima keputusan Tuhan, apa dan bagaimana itu mempersilahkan kuasa Tuhan, apa dan bagaimana itu merasakan kenyataan Tuhan, apa dan bagaimana itu menebar cinta kasih sayang Tuhan. Di sini nanti akan panjenengan kaji, akan panjenengan praktekkan satu per satu. Oke, sehingga nanti setelah selesai panjenengan sudah detail, ya. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semuanya loh, nggih. Karena apa? Karena ini permulaan ya. Jadi pertama kali saya ini adalah pertama kali saya menyambut pelaku baru dengan memberikan informasi tentang jati diri pribadinya. Yeah. Sebenarnya yang dulu juga sama, namun kan seiring berjalannya waktu tidak saya sambut dengan pengenalan diri ini tadi. Jadi yang sudah juga panjenengan sedang belajar di situ, sedang belajar mengkaji dan mempraktekkan apa itu pasrah, apa dan bagaimana itu kunci, apa dan bagaimana itu sifatnya kunci yang pasrah kepada Maha Suci. Ini sedang jenengan praktekkan di sini. Jadi jangan sampai nanti selesai jenengan masih bingung nanti. Nah, jadi sadari dan benar-benar sadari ketika panjenengan patrap kunci, membaca bacaan kunci, bahwasanya di saat itu panjenengan sedang berada di ranah mutmainah, maka mutmainah itu sifatnya adalah pasrah kepada Maha Suci. Itu jangan lupa panjenengan. Kalau panjenengan lupa, nanti panjenengan tidak dapat klimaknya, itu nggak dapat gitu ya. Klimaknya itu nggak dapat di situ. Nah, nanti pengenalan tentang sifatnya mereka berlima ini berhasil panjenengan kuasai. Nanti pulang dari sini itu ketika praktek di lapangan, oh panjenengan benar-benar enggak pakai otak, udah benar-benar nggak pakai otak. Jadi enggak mikir lagi mau apa-apa, itu enggak mikir, selalu tepat. Orang sing meleset ya. Maka itu selama panjenengan manekung, panjenengan harus berusaha kuat menyadari patrap-patrap panjenengan, menyadari bacaan-bacaan yang panjenengan baca, karena semuanya itu adalah jiwanya panjenengan sendiri yang selama ini terlupakan. Mungkin di situ sedikit sulit, sedikit nggak banyak ya, sedikit sulit. Karena apa? Karena sudah sekian tahun ya,
Bahkan mungkin kalau jenengan berarti panjenengan seumur hidup kan, seumur hidup panjenengan tidak kenal kan. Padahal itu ada di dalam diri panjenengan, tapi panjenengan tidak kenal. Nah ini berusaha mengenalnya kan ya butuh perjuangan.